Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayahnya untuk kita mau untuk menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Pemirsa Riz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama, pada hari ini kita berada pada bulan Ramadan. Pada hari ini kita berada pada bulan yang penuh berkah, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini Allah muliakan. Di sanalah pertama kali Allah turunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang mana Allah mulai turunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, yang mana Al-Quran tersebut sebagai petunjuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga Al-Quran tersebut Allah menjadikannya sebagai keterangan-keterangan untuk menjelaskan mana kebaikan, mana petunjuk, wal furqan. Kemudian yang membedakan yang mana kebaikan dan yang mana kebatilan. Allah turunkan Al-Quran pada bulan ini. Dan tentu saja pada bulan ini ada fadilah yang sangat besar ketika kita mau untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT melalui Al-Quran. Dengan banyak kita membaca Al-Quran, membacanya, kemudian juga mempelajarinya. Dengan membacanya, kemudian dengan mempelajarinya, itu adalah salah satu tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada manusia. Ketika kita senang membaca kalamullah, perkataan Allah, itu menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Kalau sebaliknya, ketika kita membaca Al-Quran 5 menit, kemudian kita menjadi bosan, perlu dipertanyakan kecintaan kita kepada Allah, kadarnya itu seberapa. Karena orang kalau sudah mencinta, maka dia akan lupa segala-galanya. Yang difokuskan hanyalah kepada yang dia cintai. Kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya kita fokus dan kita kesampingkan segala hal yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, Allah janjikan ketika kita mempelajari Al-Quran, kita mau membaca Al-Quran tersebut, Allah janjikan dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Salah satunya ketika seseorang mau membaca Al-Quran tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatan min kitabillah fa inna lahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfan walakin alif harf wa lam harf wa mim harf." Ya. Barang siapa yang membaca ayat dari ayat-ayat Al-Quran, maka barang siapa yang membaca ayat atau huruf dari ayat-ayat Al-Quran, maka Allah akan berikan dia dengan membaca tersebut kebaikan. Dan kebaikan itu seperti 10 kebaikan, atau dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau membaca Al-Quran, Allah akan berikan banyak sekali kebaikan. Satu hurufnya 10 kebaikan.
kita baca di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, sudah berapa huruf itu? Malikin nas, sudah berapa huruf? 1 ayat, 2 ayat kita baca, setengah jam kita baca, akan banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan. Lantas, kalau kita sudah melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut, apakah kita berpuas diri? Ya. Oh, saya sudah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari membaca Al-Quran. Ya sudah. Apakah seperti itu? Tidak. Jangan menghitung-hitung. Ya. Jangan suka menghitung-hitung kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Sang Maha sebaik-baiknya yang menghitung. Jadi Allah telah menghitung semua yang kita miliki. Tugas kita adalah memaksimalkan ibadah kita. Memaksimalkan untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali ketika kita berada di dunia ini. Dan salah satu janji lagi yang Allah sebutkan melalui nabinya, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, Allah jadikan mereka adalah golongan orang yang terbaik di antara manusia yang ada di muka bumi ini. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik dari antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari dengan membaca, kemudian mengajarkannya dengan mengajarkan juga dengan membaca, itu termasuk dari mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mau menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, pelajarilah Al-Quran, dekatilah Al-Quran. Allah sangat jelas mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, melalui Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu saja karena ini pedoman kita semuanya. Ya, pedoman kita semuanya untuk kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Kemudian juga Al-Quran ketika yaumul qiyamah nanti juga bisa menjadi pemberi syafaat kita. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'un li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran tersebut akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'un, pemberi syafaat li ashabihi, bagi pemilik-pemiliknya, bagi pembaca-pembacanya. Orang yang yusahibul Quran, yang mendekati Al-Quran, menjadikan Al-Quran adalah sahabatnya, Al-Quran tersebut akan menjadi sahabatnya nanti ketika di hari kiamat. Dan akan menjadi pemberi syafaat baginya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Maka dari itu, pemirsa Riz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Terlebih lagi pada bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diturunkannya, awal mula diturunkannya Al-Quran, kita tanamkan cinta kita perbanyak kita membaca Al-Quran, kita perbanyak mengajarkan Al-Quran kepada keluarga kita maupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita nanti bisa bertemu dengan Al-Quran pada hari kiamat nanti, dan Al-Quran tersebut memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.